Bab 943. Pertemuan bunga kampus. Di kantor rumah sakit, Dr. Bram, yang baru saja kembali dari polisi lalu lintas, menggunakan ponselnya untuk menyambung ke peralatan proyeksi dan memproyeksikan salinan rekaman video pengawasan lalu lintas ke layar. Dr. Bram menyesuaikan remote control dan mempercepat ke adegan di mana Kenzi muncul di gerbang kampus. Kemudian dia berhenti tepat waktu, menunjuk ke dinding layar dan bertanya, "Aurelia, apakah kamu mengenali gadis yang sedang berjalan bersama pria itu? Apakah gadis itu mahasiswa kampus seni Anda? Jika Anda mengenalnya, kita bisa mencarinya. Mungkin dia tahu sesuatu tentang pria itu." Adegan ini kebetulan adalah adegan di mana Kenzi menyelamatkan Cecilia dan diantar kembali ke kampus. Kenzi dan Cecilia berpisah di depan gerbang kampus. Terlihat jelas pada gambar bahwa Cecilia memasuki gerbang kampus, sedangkan Kenzi meninggalkan gerbang kampus dan berjalan ke arah lain. Meskipun Dr. Bram tidak mengetahui nama gadis di gambar itu, gadis itu memasuki gerbang kampus, sehingga dia tahu bahwa gadis yang berjalan bersama Kenzi di gambar itu pastilah mahasiswi kampus seni. "Aku kenal dia. Namanya Cecilia, dan dia tinggal di asrama sebelahku." Aurelia melihat videonya. Meski kamera pengawas lalu lintas memotret agak jauh, penampakan gadis di gambar tidak begitu jelas, namun Aurelia sekilas masih bisa mengenalinya. Itulah Cecilia. Sejujurnya, Aurelia tidak banyak berhubungan dengan Cecilia, dan mereka bukanlah teman yang terlalu akrab. Namun, Aurelia adalah si cantik kampus, dan Cecilia juga si cantik kampus, dan asrama kedua putri itu bersebelahan satu sama lain. Hanya saja Aurelia kurang paham kenapa Kenzi dan Cecilia berjalan bersama dan mereka sepertinya sangat akrab. "Yah, karena gadis itu tinggal di sebelahmu, maka masalah ini masih bisa diselesaikan. Kami masih akan merepotkanmu. Tanyakan padanya saat kamu kembali ke kampus dan bantu kami mencari tahu di mana pemuda itu berada." Setelah selesai berbicara, Dr. Bram mematikan layar dan menyerahkan tugas menemukan pria itu pada Aurelia. Aurelia tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Faktanya, dibandingkan dengan Dr. Bram dan Dr. Charlie, Aurelia jauh lebih bersemangat untuk menemukan Kenzi daripada mereka. Setelah Aurelia kembali ke kampus, dia segera datang ke asrama Cecilia dan bertanya pada Cecilia apakah dia tahu di mana Kenzi berada. "Apa katamu, Kenzi Harimurti?" Cecilia sedikit terkejut saat Aurelia bertanya padanya. Ia tidak menyangka Kenan yang menyelamatkannya dan juga memiliki nama lain yaitu Kenzi. Selain itu, kemunculan Aurelia juga mengejutkan Cecilia, karena meskipun Aurelia tinggal bersebelahan, pada dasarnya mereka berdua tidak banyak berhubungan. Hari ini, Aurelia berinisiatif datang ke asrama untuk mencari dia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ekspresi Aurelia, seolah ingin mengetahui keberadaan Kenzi, Cecilia punya alasan untuk meragukan hubungan seperti apa yang dimiliki Aurelia dengan Kenzi, jadi menatapnya. "Aurelia, aku melihatnya datang ke asrama untuk mencarimu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu menjalin hubungan dengannya?" Aurelia sedikit malu. Dia tidak menyangka Cecilia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa tersipu dan berkata, Aku adik perempuannya, dia adalah kakakku." Aurelia sendiri tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Kenzi. Saat pertama kali bertemu, Kenzi mengatakan bahwa dia adalah teman ayahnya Jaden Blue. Jika berdasarkan hubungan ini, maka Aurelia harus mendefinisikan Kenzi sebagai pamannya berdasarkan hubungan senioritas. Tetapi Kenzi tampaknya tidak terlalu tua, dan sepertinya tidak bisa dianggap sebagai pamannya. Apalagi Kenzi sendiri mengatakan bahwa dia menganggap Aurelia sebagai adik perempuannya, jadi Aurelia mengikuti pernyataan Kenzi. Hubungan antara dia dan Kenzi adalah hubungan antara kakak dan adik. "Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah saudaramu." Namun, Cecilia memandangnya dengan main-main, tidak mempercayainya sama sekali. Cecilia bahkan berpikir dalam hatinya bahwa Aurelia pasti berbohong dan kemungkinan besar Aurelia juga pasti menyukainya secara diam-diam. "Maaf, aku tidak tahu di mana dia. Karena dia adalah saudaramu, kamu seharusnya lebih tahu di mana dia berada." "Tidak ada alasan bertanya padaku." Cecilia mengatakan beberapa kata, tapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, Cecilia mengetahui keberadaan Kenzi, karena dia tidak membawa banyak uang saat itu. Kenzi membantunya membayar pakaian, jadi ketika mereka berpisah di gerbang kampus di pagi hari, Cecilia berinisiatif membuat janji dengan Kenzi, bertemu di gerbang kampus pada malam hari dan membayar kembali uang hutangnya. Dia mengambil inisiatif untuk mengajak Kenzi bertemu di malam hari, selain untuk mengganti uangnya, tujuan terbesarnya adalah mengundang Kenzi keluar untuk minum, atau berjalan-jalan, untuk lebih mengenal atau memahami dia, dan untuk melihat apakah hubungan antara keduanya bisa diperdalam.
Kenzi juga setuju saat itu untuk menemuinya di malam hari bukan karena dia ingin berkencan dengan Cecilia, tetapi karena dia hanya ingin uangnya. Kenzi sangat miskin sekarang, dan dia kekurangan adalah uang. Selain itu, dia dan Cecilia tidak ada hubungan keluarga, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkannya, mengirimnya kembali ke kampus, dan pada akhirnya harus membayar sejumlah uang untuk membeli pakaian buat Cecilia secara gratis. Meski usia Aurelia tidak jauh berbeda dengan Cecilia, Aurelia jauh lebih lembut dan dewasa dibandingkan Cecilia. Aurelia benar-benar dapat merasakan bahwa Cecilia secara samar-samar memusuhi dia, dan dia mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Aurelia tidak tahu mengapa Cecilia memperlakukannya seperti ini. Mungkin keduanya adalah gadis cantik kampus yang dipilih oleh orang-orang di forum kampus, dan peringkatnya lebih tinggi dari Cecilia dalam daftar kecantikan kampus, jadi Cecilia bersikap dingin padanya. Tentu saja, mungkin juga ada alasan lain. Misalnya, karena dia tidak terlalu bersosialisasi dan jarang berinteraksi dengannya. Tapi bagaimanapun juga, mengingat Cecilia dan Kenzi berjalan bersama di pagi hari dan terlihat sangat dekat, mungkin dia adalah pacar Kenzi. Aurelia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa tersipu dan menundukkan kepalanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu bertemu dengannya lagi, tolong katakan padanya bahwa aku sedang mencarinya dan ingin bertemu dengannya. Aurelia tahu bahwa hubungan keduanya tidak baik, jadi setelah mengatakan ini, dia pergi diam-diam. Cecilia melihat sosok Aurelia yang pergi dan mendengus dalam hatinya. Aurelia, aku tahu seperti apa kamu. Kamu adalah tipe rubah betina yang berspesialisasi di klub malam. Kenzi sangat luar biasa, tidak pantas untukmu merayunya. Bab 944, Stasiun Kereta. Sore harinya, Kenzi naik kereta sesuai rute di peta dan pergi ke ujung lain ibu kota, tempat Harimurti Family Villa berada. Segera setelah Kenzi turun dari kereta, dia berjalan ke lorong. Ada orang-orang yang berkerumun di luar stasiun kereta. Orang-orang ini semua memegang tanda kecil di tangan mereka yang bertuliskan, I love Zia Amira, dan kata-kata, Selamat datang Zia Amira. Rupanya beberapa penyanyi atau bintang film datang ke ibu kota dengan kereta api hari ini. Dilihat dari banyaknya orang bernama Zia Amira ini memiliki banyak sekali penggemar. Beri jalan, jangan menghalangi, desak pemuda di belakang Kenzi, seolah dia tidak menyukai Kenzi karena berjalan terlalu lambat. Tidak apa-apa, kita sudah sampai di ibu kota. Kenapa kamu masih buru-buru? Lagi pula, di sini agak sempit. Suara wanita yang jelas terdengar, menyela pria yang menegur Kenzi untuk memberi jalan. Pemuda itu tidak membantah, tapi langsung berkata, Baiklah, Kak Zia. Hanya saja sekarang banyak penggemar di luar, dan aku khawatir akan terjadi kekacauan. Lebih baik pergi ke tempat aman secepatnya. Kenzi akhirnya tahu bahwa orang di belakangnya bernama Zia Amira, yang sepertinya adalah seorang penyanyi. Kenzi tidak sengaja menghalangi jalannya. Lagi pula, ada banyak orang yang keluar dari lorong itu. Bahkan jika dia menyingkir, masih ada orang yang menghalangi jalannya. Tapi setelah keluar dari lorong, Kenzi berdiri di samping dan menyingkir. Penyanyi bernama Zia Amira ini membawa beberapa kotak besar, jadi lebih baik dia mendahulukannya. Melihat Kenzi menyingkir begitu dia keluar dari lorong pertama, Zia Amira berkata dengan sopan, Terima kasih. Kenzi menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir ada yang perlu disyukuri untuk hal semacam ini. Namun jalur ini memang terlalu sempit, dan masih banyak orang yang keluar hingga saat ini. Sepertinya banyak penumpang tujuan ibu kota yang datang dari daerah lain di stasiun ini. Ada pemeriksaan pencegahan epidemi di depan, masa lewat perlahan, bahkan ada beberapa petugas polisi. Entah ada apa hari ini. Meskipun Kenzi menyingkir, Zia Amira dan dua orang yang bersamanya hanya berjalan di depan Kenzi dan masih berhenti. Terima kasih barusan. Ini album yang sudah saya tanda tangani. Ini adalah album terbaru saya. Saya memberikannya kepada Anda. Suara Zia Amira sangat jelas. Zia Amira mengeluarkan album yang ditandatanganinya dan memberikannya kepada Kenzi. Dia melihat Kenzi mengenakan pakaian yang sangat biasa. Dia juga berinisiatif untuk membiarkannya lewat lebih dulu. Dia pasti penggemarnya. Terlebih lagi, dia merasa orang ini sangat damai. Tidak banyak bicara dan dia memiliki temperamen yang nyaman. Jadi dia memberinya album sebagai ucapan terima kasih. Banyak orang memandang Kenzi dengan iri. Mereka semua mengenal Zia Amira, tetapi karena ingin mempertahankan sikap, mereka tidak terburu-buru meminta tanda tangan atau apapun. Tanpa diduga, Zia mengeluarkan album dan menyerahkannya kepada Kenzi. Kenzi melihat album yang diserahkan oleh Zia Amira dengan heran, melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, Maaf, saya tidak punya tempat untuk menyimpannya, dan saya tidak suka mendengarkan musik.
sia-sia memberikannya kepadaku. Meskipun dia menolak album Zia Amira, tetapi kesan yang diberikan Zia Amira kepadanya tidak buruk. Wanita ini memang sangat cantik, bulu matanya panjang dan tebal. Meski ia juga seorang bintang publik, tidak sebaik Lee Seul-gi, namun ia memiliki cita rasa yang berbeda dengan riasan yang tipis. Mendengar kata-kata Kenzi, Zia Amira menarik tangannya kembali karena malu. Dia tidak menyangka seseorang akan menolak album bertanda tangan yang dia tawarkan, dan bahkan mengatakan di depannya bahwa dia tidak suka mendengarkan musik. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak hanya Zia Amira yang tercengang, tetapi semua orang di sekitarnya juga tercengang. Sekalipun kamu tidak suka mendengarkan musik, kamu perlu menunjukkan basa-basi di sini. Setidaknya harus menerimanya dulu. Bahkan jika membuangnya di kemudian hari, itu tak apa. Namun sungguh tidak sopan jika langsung menolak kebaikan penyanyi populer di depan penggemarnya. Pemuda yang baru saja meminta Kenzi memberi jalan menatap Kenzi dengan galak. Menurutnya, Kenzi hanyalah orang bodoh. Jika bukan karena Zia Amira tidak menyukai pria yang kasar, dia pasti sudah memarahi dengan beberapa kata-kata, dan bahkan mungkinkan memukulnya. Kenzi, sebaliknya, hanya tersenyum tipis dan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Zia Amira segera memulihkan ketenangannya, menyimpan albumnya, dan berkata kepada Kenzi dengan nada meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu Anda tidak suka mendengarkan musik. Aku kira Anda telah mendengar namaku. Lalu dia berkata sambil bercanda, sepertinya namaku tidak cukup terkenal, haha, aku harus terus bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Kenzi. Adapun apa yang dia pikirkan, mungkin hanya dia sendiri tahu. Kenzi masih tersenyum tipis dan tidak menjawab. Hei, teman, tadi itu Zia Amira. Mengapa kamu tidak menginginkan album itu? Tanda tangannya diberikan kepadamu sendiri olehnya, tetapi kamu tidak menginginkannya. Benarkah kamu belum pernah mendengar tentang Zia Amira? Pemuda di belakang Kenzi melihat Zia Amira telah berbalik dan segera berkata kepada Kenzi. Kenzi bertanya tanpa berkata-kata, mengapa aku harus mendengar tentang dia? Petik 2. Pemuda yang baru saja bertanya kepada Kenzi untuk sementara terjebak oleh kata-kata Kenzi. Ya, mengapa dia harus mengenalnya? Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Kenzi. Beberapa orang diam-diam membencinya dan menganggapnya bodoh, sementara yang lain diam-diam mengaguminya karena sangat pandai berpura-pura. Faktanya, Kenzi benar-benar tidak seperti mereka. Para pemuda lainnya memperhatikan tren hiburan, tren fashion, penyanyi populer, tapi Kenzi tidak punya pikiran untuk memperhatikan bintang wanita tertentu. Dia selalu memiliki karakter seperti ini. Bahkan ketika dia berada di pulau beberapa bulan yang lalu, dia dengan jelas kenal bahwa Lee Seul-gi, seorang bintang wanita terkenal di dunia, tapi dia jarang memperhatikan beritanya, apalagi seorang bintang seperti Zia Amira yang tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Zia Amira jelas mendengar jawaban Kenzi barusan, sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali, tetapi dia tetap tidak berbicara. Dia sedikit tertekan, sebagai penyanyi terkenal, namanya disebut dimanapun. Namun, ada seseorang yang mengatakan dia tidak mengenalnya nahan persis di hadapannya. Tidak masalah jika Kenzi adalah seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, tetapi Kenzi mirip dengan para penggemar itu, yaitu seorang pemuda berusia 20-an. Itu membuat Zia Amira sangat tertekan. Untungnya, lorong sekarang terbuka. Dia segera menarik sebuah kotak kecil dan bergegas keluar dari lorong itu bersama asistennya. Ketika dia melihat kerumunan penggemar di luar, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.